Kau pikir semua orang tua hanya bisa pasrah saat nyawa anaknya jadi taruhannya? Kau salah besar. Di pelosok desa yang tak tercatat di banyak peta, hidup seorang lelaki tua yang dikenal sederhana. Bajunya compang, tanah liat di sela kuku-kukunya, dan bau keringat bercampur lumpur sawah adalah kesehariannya. Orang-orang menyapanya sebagai Pak Wargo, petani biasa, tak banyak bicara, tak pernah ikut urusan tetangga. Tapi satu hal yang tak diketahui orang Pak Wargo, bukanlah petani biasa. Ia menyimpan sesuatu yang telah lama ia kubur dalam-dalam. Sebuah warisan ilmu dari zaman leluhurnya. Ilmu tua yang hanya akan dipanggil saat kegelapan benar-benar datang. Kegelapan itu datang bukan dari luar, tapi dari dalam keluarganya sendiri. Menantunya sendiri, seorang pria muda yang dikenal sebagai ustaz pandai bicara agama, sopan, dan disegani di kampung. Tapi siapa sangka, di balik jubah dan serban, ia menyembunyikan ambisi besar, ambisi pesugihan. Tak cukup dengan rumah megah dan mobil mewah sumbangan para jemaah. Ia ingin lebih, dan ketika syarat dari perjanjian gaib meminta tumbal darah, ia melihat ke arah satu sosok tak berdosa anak kandung Pak Wargo. Tak ada yang mencurigai apa-apa, semua berjalan rapi. Bahkan anak perempuannya sendiri, istri sang ustadz, tak menyadari bahwa anak mereka menjadi target dari kekuatan gelap. Tapi Pak Wargo, ia melihat lebih dalam. Ia merasakan hawa aneh yang mulai menyelimuti rumah itu. Anak kecil itu mulai bermimpi aneh. Tubuhnya panas dingin tiap malam, dan terkadang ia menyebut nama-nama yang tak dikenal siapapun. Pak Wargo tahu, ini bukan sakit biasa, ini peringatan. Dan saat ia mengendap ke halaman belakang dan menemukan jejak kaki ayam hitam di tanah kering, tanpa tubuh si ayam, ia sadar. Waktunya telah tiba. Ilmu yang telah ia kunci selama puluhan tahun harus dibangkitkan. Sebuah jalan yang dulu pernah ia tinggalkan karena janji pada mendiang istrinya untuk hidup bersih. Namun kali ini, demi darah dagingnya, janji itu harus ia langgar. Ia menyalakan kemenyan tua yang dulu disimpannya dalam kendi batu. Ia membaca mantra dengan suara gemetar namun penuh keyakinan. Ia memanggil leluhurnya. Dan malam itu, Pak Wargo kembali bukan sebagai petani tetapi sebagai penjaga garis keturunannya. Sebab ketika darah anaknya jadi incaran, tak ada tempat untuk diam. Inilah kisah gelap, kisah seorang ayah. Kisah seorang petani yang bukan petani biasa. Orang-orang mengenalnya sebagai Pak Wargo, petani tua di ujung kampung, yang setiap harinya hanya terlihat memanggul cangkul, menenteng karung pupuk, atau duduk berselonjor di balai bambu di depan rumah kecil berdinding kayu. Usianya lebih dari 60, mungkin hampir 70, tapi punggungnya masih tegak seperti batang pohon kelapa. Tatapannya tajam, tenang, dan selalu membuat orang segan bicara makam-makam di depannya. Ia bukan orang yang suka ikut urusan tetangga, tak pernah terlihat di warung kopi saat malam, jarang hadir di acara kumpulan RT, dan nyaris tak pernah terdengar suaranya dalam rapat warga. Tapi bukan karena sombong. Pak Wargo hanya memilih diam, banyak bicara, katanya, hanya membuka pintu. Untuk dosa, anak-anak muda kampung sering menyebutnya sebagai petani kolot, tak kenal pupuk modern, masih menggunakan ramuan dari daun-daunan dan kotoran hewan, masih percaya hari baik dan buruk untuk menanam, masih menggunakan kemenyan untuk mengusir hama. Tapi mereka tak tahu, itu semua bukan sekadar kebiasaan. Nenek moyang, ada sesuatu yang lebih tua dari tradisi, lebih dalam dari sekadar mitos. Pak Wargo menyimpan rahasia dulu. Sebelum memilih hidup di kampung ini, Pak Wargo berasal dari garis keturunan yang tidak biasa. Ia adalah anak dari seorang dukun sepuh di Pegunungan Selatan. Ayahnya bukan sembarang dukun. Ia disebut sebagai pengunci gerbang antara dua alam. Ilmu yang diwariskan di keluarganya bukan ilmu sembarangan. Ilmu yang berakar pada hubungan manusia dengan yang tak kasat mata. Ilmu tua yang tak bisa diajarkan sembarang orang dan lebih sering ditakuti daripada dipelajari sejak kecil. Wargo sudah dibekali dengan pengetahuan tentang dunia yang tak terlihat. Ia diajari membaca gerak angin, bau tanah, dan suara binatang malam. Ia belajar memanggil, mengusir, menawar, dan menutup. Ia tahu bagaimana membuka tubuh orang yang terkena kiriman, bagaimana mengikat jin penjaga, bahkan bagaimana berhadapan dengan makhluk yang menuntut tumbal. Tapi ia tidak suka semua itu. Warga muda merasa dunia itu gelap, dunia yang menghisap hati dan menumpulkan akal. Ketika ayahnya wafat, Wargo menolak melanjutkan peran. Ia memilih pergi. Ia tinggalkan desa leluhurnya dan berkelana sampai akhirnya sampai di sebuah kampung kecil yang damai. Di sanalah ia membangun hidup baru. Ia bersumpah untuk menutup buku lama itu selamanya. Ia tanam semua jimat, kitab tua, dan benda-benda pusaka di bawah tanah. Ia tutup semua pintu. Ia hanya ingin jadi petani, hidup dari tanah, mati dalam damai,
Dan hidup itu berjalan seperti yang ia harapkan. Ia menikah, memiliki seorang anak perempuan, hidup tenang dan sederhana. Istrinya seorang perempuan baik, lembut, dan selik. Anak mereka tumbuh dengan sehat dan cerdas. Hingga pada akhirnya, ia dinikahkan dengan seorang pria muda yang dikenal sebagai Ustadz. Di mata warga, pernikahan itu adalah berkah. Anak Pak Wargo menikah dengan orang berilmu agama. Apalagi yang bisa diharapkan? Tapi di balik semua itu, ada perasaan yang selalu mengusik Pak Wargo. Ia melihat sesuatu di mata menantunya, sebuah ambisi. Sebuah pandangan yang pernah ia lihat di wajah-wajah orang yang bermain dengan dunia gelap, tatapan orang yang ingin menguasai. Bukan membimbing Pak Wargo, ia tak ingin menuduh. Ia hanya mengamati. Tapi malam demi malam, hatinya tak tenang. Mimpi-mimpinya mulai didatangi bayangan masa lalu. Bau kemenyan lama muncul tanpa sebab. Kucing-kucing sering mengeong ke arah sawah yang gelap. Tanah di belakang rumahnya kadang basah meski hujan tak turun. Ada tanda-tanda, tanda yang hanya dimengerti oleh orang yang pernah membuka pintu dunia itu. Ia sadar, ketenangannya tak akan bertahan lama, dan ia benar. Satu malam, saat bulan nyaris penuh, Pak Wargo mendengar suara cucunya menangis di dalam rumah. Tangisan yang bukan biasa. Ada sesak, ada ketakutan. Ia menghampiri. Cucunya demam, matanya terpejam, tapi mulutnya komat kamit, mengucapkan nama-nama asing yang tak pernah diajarkan siapapun. Nama-nama dari dunia lama, dunia yang pernah ia tinggalkan. Malam itu, Pak Wargo tak bisa tidur. Ia keluar, mengelilingi halaman rumah. Dan di dekat pohon pisang, ia melihat jejak kaki ayam hitam. Tapi tidak ada ayam, hanya bekas cakaran dan darah. Jejak itu tak mungkin muncul dari hewan biasa. Ayah tahu itu pertanda kiriman. Hatanya mulai goyah. Ia masuk ke gudang tua di belakang rumah, menggeser kayu lapuk, menggali tanah yang telah ia tanam lebih dari 20 tahun lalu. Di sana, masih tersimpan kendi kecil berisi abu kemenyan, sepotong keris, patah, dan selembar kain hitam yang dibungkus daun jati kering. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Benda-benda itu adalah saksi masa lalunya. Masa yang sudah ia tutup rapat, tapi kini ia sadar. Dunia yang ia tinggalkan telah mengejarnya kembali. Bukan karena ia mengundangnya, tapi karena darahnya sendiri. Menjadi incaran, Pak Wargo, sang petani tua, tak lagi bisa menolak. Ia tahu, jika ia tetap diam, anaknya akan kehilangan anak. Ia tahu, jika ia tetap sembunyi, maka semua yang ia jaga akan hancur. Dunia gaib telah menuntut balas, dan ia harus memilih, berdiri, atau melihat keluarganya musnah. Dan malam itu, di bawah langit pekat, Pak Wargo kembali menjadi dirinya yang dulu. Bukan petani, tapi pewaris ilmu tua yang telah lama tertidur. Dan sekali ia bangkit, tidak akan ada jalan kembali yang sama. Orang-orang kampung sering bilang, keluarga Pak Wargo itu keluarga contoh, suami istri rukun, anak satu, rumah bersih, tak pernah ada cekcok. Bahkan kalau ada masalah di RT, mereka termasuk yang jarang dilibatkan, karena tak pernah bikin ribut. Bagi warga, keluarga itu seperti cahaya kecil di tengah kampung. Sederhana, tapi hangat. Putri sematawayang Pak Wargo adalah sosok yang dikenal lembut dan bersahaja. Sejak kecil, tutur katanya halus, pandai menjaga sikap, dan dikenal sangat patuh pada orang tua. Ia menempuh pendidikan di kota, belajar agama, dan tumbuh jadi perempuan salihah yang membuat hati Pak Wargo dan almarhumah istrinya tenang. Ia tak banyak menuntut, tak silau dengan gaya hidup orang kota, dan selalu pulang untuk membantu ayahnya di sawah bila sempat. Bagi Pak Wargo, ia adalah kebanggaan hidup yang tak bisa diukur dengan harta. Lalu datanglah seorang pria muda dari kota, memperkenalkan diri sebagai seorang ustadz. Wajahnya tampan, tutur katanya meneduhkan, dan cara berpikirnya teratur. Ia mengaku mengenal anak Pak Wargo dari kegiatan pengajian. Sosoknya dengan cepat menarik perhatian warga. Ia sering diminta mengisi ceramah, mengajar mengaji anak-anak, bahkan sesekali memimpin doa di akara koro hajatan. Warga menyambutnya dengan tangan terbuka. Lamaran pun datang. Waktu itu, Pak Wargo diam lama. Ia menatap dalam-dalam wajah calon menantunya. Tak ada yang salah di permukaan, tapi entah mengapa, ada sesuatu dalam hati yang tak sepenuhnya bisa menerima. Bukan karena buruk rupa, bukan karena kurang ilmu, tapi karena terlalu sempurna, terlalu rapi, terlalu licin. Seolah semua sudah dihitung, tapi Pak Wargo tak punya alasan kuat untuk menolak. Anak gadisnya pun tampak bahagia, maka lamaran itu diterima. Pernikahan berlangsung sederhana, tapi hikmat. Sejak hari itu, rumah kecil Pak Wargo jadi lebih hidup. Gelak tawa cucu akhirnya hadir beberapa tahun kemudian, melengkapi gambaran keluarga kecil yang seolah tanpa celah. Menantunya, si ustadz muda,
perlahan menjadi tokoh penting di kampung. Ia mulai membuka pengajian rutin, membimbing warga untuk membaca Al-Quran, bahkan membuka konsultasi spiritual bagi yang merasa terkena gangguan. Ia seperti memiliki semua: ilmu agama, pengaruh sosial, dan kini keturunan Pak Wargo. Dari luar, ia adalah gambaran pria ideal, cerdas, saleh, dan bertanggung jawab. Namun di balik segala kerapian itu, Pak Wargo tetap merasa ada sesuatu yang tak pas. Menantunya terlalu tertutup soal banyak hal. Ia jarang terlihat lelah. Penghasilannya tak pernah jelas. Tapi uang selalu ada. Rumah dibangun cepat, mobil muncul tiba-tiba, bahkan ada kabar bahwa ia membeli lahan di luar kampung. Tapi setiap kali ditanya, jawabannya selalu diplomatis. Rezeki Allah, Pak. Kadang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Pak Wargo tak membantah. Ia hanya mengangguk, tapi hatinya tidak ikut setuju. Cucunya tumbuh sehat, anak yang ceria dan cerdas. Tapi sesekali, Pak Wargo melihat hal-hal yang mengusik ketenangannya. Anak itu sering mengurung diri di kamar. Kadang bicara sendiri, kadang memeluk dirinya erat-erat tanpa alasan. Pernah suatu malam, anak itu memanggilnya dengan suara lirih. "Bah, jangan biarkan dia ambil aku ya." Waktu itu, Pak Wargo hanya mengelus kepala cucunya. Ia tak ingin berpikir macam-macam, tapi ucapan itu terpatri. Ia simpan dalam-dalam, sebab ia tahu anak kecil kadang melihat lebih banyak dari orang dewasa. Istrinya sudah lama tiada. Rumah itu kini hanya dihuni oleh 3 generasi. Pak Wargo, anaknya, dan cucunya. Dan setiap malam, rumah itu terasa berbeda. Bukan karena ada yang janggal secara kasat mata, tapi karena auranya. Ada hawa dingin yang sulit dijelaskan. Ada tekanan dalam udara, seperti ada sesuatu yang ditahan, sesuatu yang besar, gelap, dan sedang menunggu untuk dilepaskan. Pak Wargo mulai kembali mengamati menantunya. Ia perhatikan doa-doanya. Ia perhatikan langkah kakinya. Ia perhatikan caranya menatap anak dan istrinya. Dan semakin ia memperhatikan, semakin jelas satu hal: cinta yang seharusnya murni, tak lagi murni. Tatapan itu bukan tatapan kasih, tapi lebih seperti pemilik terhadap barang. Ada hasrat yang tak seharusnya ada pada seorang ayah. Hasrat untuk menguasai, bukan melindungi. Dan dari hari ke hari, Pak Wargo merasa biang-biang masa lalunya mulai merayap lagi. Ilmu yang dulu ia kubur seakan berbisik dalam tidurnya, seolah berkata, "Kami tak akan diam bila darahmu diganggu." Ia coba bertahan, coba percaya bahwa semua hanya firasat kosong. Tapi ketika suatu malam ia melihat menantunya keluar dari rumah di tengah malam, membawa kendi tanah liat dan melangkah ke arah hutan kecil di belakang desa, hatinya runtuh. Ia tak lagi bisa menyangkal keluarga yang terlihat harmonis itu hanya topeng. Dan saat topeng itu mulai retak, Pak Wargo sadar ia tak bisa lagi duduk diam di bel bambunya. Waktu terus berjalan, dan ia tahu semakin dekat malam purnama, semakin cepat roh-roh lama akan bangkit. Bukan untuk merusak, tapi untuk menagih. Dulu, orang bilang ambisi itu bagus, tanda seseorang punya tujuan, punya arah. Tidak hanya berjalan di tempat, tapi tidak semua ambisi bersumber dari niat baik. Ada ambisi yang tumbuh dari cahaya, tapi ada pula yang disiram oleh kegelapan. Dan menantu Pak Wargo, si ustadz muda yang selama ini dihormati dan dipuja oleh warga kampung, ternyata menyimpan ambisi yang tak lagi bisa disebut suci. Semua bermula dari rasa haus. Bukan haus akan ilmu atau keimanan, tapi haus akan pengaruh, kekuasaan, dan yang paling berbahaya, kekayaan. Di balik wajah tenangnya saat ceramah, di balik suara lembutnya saat membimbing doa, tersembunyi seorang pria yang tak pernah puas. Uang dari kotak amal datang silih berganti. Para jemaah yang mengaguminya mulai mengirim hadiah, mulai menitipkan amanah, bahkan ada yang memberinya sebidang tanah sebagai bentuk terima kasih. Tapi semua itu hanya membuka satu pintu, pintu keinginan yang lebih besar. Ia ingin lebih. Rumah besar tak cukup, mobil bagus tak cukup, tabungan bertumpuk tak cukup. Ia ingin naik lebih cepat, melesat lebih tinggi tanpa peduli bagaimana caranya. Dan di titik itulah ia menoleh ke jalur yang tak seharusnya dilirik oleh orang yang mengaku beriman, pesugihan. Ia mulai mencari dayam-dayam, mengunjungi tempat-tempat yang tak pernah ia sebut dalam ceramah. Gunung-gunung yang diselimuti kabut, makam tua yang dijaga oleh pohon-pohon beringin, hutan-hutan yang hanya dihuni oleh bisikan. Ia datang sebagai seorang tamu, tapi cepat berubah jadi pemuja. Ilmu yang dulu ia tolak, kini justru dipelajari dengan kesungguhan. Dan ia tahu betul bahwa pesugihan bukanlah pintu yang bisa dibuka tanpa tumbal. Tapi ia sudah siap, lebih dari siap. Awalnya, ia menggunakan hewan,
ayam cemani, kambing hitam, bahkan anjing putih. Tapi itu hanya permulaan. Tumbal berdarah rendah. Begitu kata sosok di balik perjanjian. Untuk harta yang besar, tumbal pun harus bernilai lebih tinggi. Dan lambat laun, permintaan itu pun muncul. Tumbal manusia. Ia tidak panik, tidak gentar, sebab sebelum ia masuk ke dunia itu, ia sudah menyiapkan satu hal. Siapa yang akan dikorbankan? Ia tahu siapa yang paling lemah, siapa yang paling mudah dikendalikan, siapa yang paling tidak dicurigai. Dan tragisnya, ia memilih darah dari keluarganya sendiri, anak kandungnya. Baginya, semua sudah diatur. Sang istri terlalu percaya, tak pernah bertanya, tak pernah curiga. Anak kecil itu juga tak mengerti apa-apa. Dan Pak Wargo lelaki tua yang kelihatan hanya bisa mencangkul dianggapnya tak lebih dari penonton. Dunia modern telah membuatnya merasa aman. Ia pikir tak akan ada yang tahu. Toh semua dikemas rapi. Ia tetap ceramah, tetap mengaji, tetap membimbing. Tapi setiap malam, ia duduk dalam gelap, membaca mantra lain. Bukan dari kitab suci, tapi dari buku tua bersampul kulit. Warisan dari dukun yang pernah ia datangi diam-diam. Ia menciptakan dua wajah. Di siang hari, ia adalah pelita. Di malam hari, ia adalah pemanggil. Dan semua itu dijalani tanpa rasa bersalah. Baginya, dunia adalah medan untuk menang. Agama adalah topeng. Dan darah adalah mata uang. Tanda-tanda mulai terlihat. Enak. Kecil itu sering sakit. Panas tubuhnya naik turun. Ia kerap bicara sendiri. Kadang matanya kosong, kadang ketakutan. Tapi istrinya hanya mengira anaknya lelah atau terkena masuk angin. Ia terlalu sibuk dengan pengajian, terlalu percaya pada suaminya. Dan suaminya itu memainkan semuanya seperti wayang di tangan dalang. Tapi yang tak ia perhitungkan adalah Pak Wargo. Ia pikir lelaki tua itu hanya petani biasa, tak punya daya, tak punya ilmu. Tapi ia lupa satu hal. Darah Pak Wargo adalah darah yang sudah mengenal dunia gaib jauh sebelum ia sendiri belajar membaca. Dan darah itu tak akan tinggal diam saat darahnya sendiri diincar. Pak Wargo tahu semuanya. Ia membaca tanda, ia mencium bau, ia mengingat rasa. Dan perlahan, ia mulai mengumpulkan potongan-potongan fakta. Perubahan sikap menantunya, gerak aneh di malam hari. Barang-barang yang dikubur diam-diam. Dan yang paling menguatkan, suara-suara gaib yang datang dalam mimpi-mimpi cucunya. Nama-nama tua bahasa asing, jeritan kecil, tangisan halus dari dunia lain. Pak Wargo tak butuh waktu lama untuk memahami maksud semua itu. Ia pernah hidup di antara dukun, jin, dan perjanjian darah. Ia tahu bahwa cara kerja pesugihan selalu berulang. Ada peminta, ada pemberi, dan ada yang jadi korban. Dan ketika anak kecil mulai menunjukkan gaya ligala itu, tak ada lagi keraguan. Cucunya akan dikorbankan. Bukan sekadar kemungkinan, tapi kepastian. Tinggal menunggu waktu. Hari-hari menjelang bulan purnama penuh, dan waktu tak pernah menunggu orang tua. Pak Wargo tahu, jika ia terlambat, semuanya akan hilang. Cucu yang ia sayangi, darah dari anaknya sendiri, akan diambil, direnggut oleh kekuatan yang tak mengenal belas kasihan. Dan menantunya akan tetap berdiri di atas mimbar, berceramah soal surga, sambil berjalan pelan menuju gerbang neraka. Inilah wajah sebenarnya dari sang ustadz. Bukan pemimpin rohani, tapi pemuja kekuasaan. Bukan penjaga iman, tapi pengkhianat darah. Pak Wargo tak punya pilihan selain kembali menjadi sosok yang selama ini ia tinggalkan. Karena saat darah keluarga sendiri dikorbankan demi harta, maka tidak ada tempat lagi untuk diam. Segalanya berubah pelan-pelan. Tak ada petir yang menyambar atau angin ribut yang menerpa rumah. Tidak ada suara keras atau wujud yang nyata. Tapi ada yang berbeda. Dan hanya orang-orang yang peka yang bisa merasakannya. Pak Wargo salah satunya. Cucunya, anak laki-laki berumur 5 tahun itu, awalnya ceria. Ia suka berlari-lari di halaman rumah Mingyar Iom, menggambar bentuk aneh di tanah, atau memanjat pohon jambu di belakang dapur. Suaranya mengisi rumah Pak Wargo yang sudah lama sunyi. Tapi belakangan, suara itu mulai hilang. Ayah lebih siring. Diam, duduk memeluk lutut di sudut ruangan. Matanya kadang memandang kosong ke arah pintu, seperti sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Awalnya orang tuanya mengira ia sedang sakit biasa. Mungkin masuk angin, kata ibunya, atau kelelahan. Tapi Pak Wargo tahu, bukan itu. Ia pernah melihat tatapan semacam itu di masa lalu. Tatapan anak-anak yang sudah disentuh oleh sesuatu yang tak seharusnya mendekat. Beberapa malam kemudian,
Anak itu mulai berbicara sendiri, tapi bukan dengan bahasa yang dikenali. Lidahnya melantunkan kota-kota asing yang terdengar seperti mantra. Kadang terdengar seperti ratapan, kadang terdengar seperti panggilan. Boken pernah, sot dini hari. Anak itu berdiri di depan jendela kamar dan berkata lirih. Dia sudah datang, Bah. Dia bawa kendi dan kepala. Pak Wargo menahan napas. Ia tidak tidur malam itu. Ia hanya duduk diam di balai bambu, menyalakan rokok lintingannya dan memejamkan mata. Tapi pikirannya tak bisa istirahat. Ia tahu sesuatu telah masuk ke dalam rumah. Sesuatu yang tidak kelihatan, tapi mulai mengakar. Yang menempel bukan hanya pada tubuh, tapi pada jiwa cucunya. Hari berikutnya, anak itu demam tinggi. Badannya panas seperti bara, tapi keringat dingin membasahi lehernya. Di sela-sela tidurnya yang gelisah, tubuhnya kejang pelan, lalu menangis tanpa suara. Pak Wargo mendekat, menyentuh kening cucunya, dan seketika jantungnya seperti diremas. Ada hawa lain di sana. Bukan demam biasa, ini panas yang pernah ia kenal. Panas dari kiriman. Malam-malam berikutnya jadi semakin aneh. Cucunya sering terbangun dengan mata terbuka lebar, tapi seolah tidak sadar. Kadang ia berjalan keluar kamar, berhenti di tengah rumah, dan menghadap ke satu sudut gelap sambil tersenyum. Wajahnya pucat, matanya sayu. Dia suka main di situ, Mbah, katanya suatu kali, menunjuk ke kolong meja tempat ibunya biasa menyimpan beras. Tapi dia nggak mau kalau ada ibu. Pak Wargo hanya bisa diam. Ia ingin bertanya, tapi tahu tak akan mendapat jawaban. Yang diajak bicara sudah bukan sekadar cucunya. Di balik mata kecil itu, ada entitas lain yang sedang bermain. Entah siapa, entah dari mana. Puncaknya terjadi malam Jumat. Saat itu, angin kencang bertiup dari arah utara. Sesuatu yang tidak biasa di kampung mereka. Angin utara selalu dianggap sebagai pembawa pesan dari tempat-tempat yang jauh dan gelap. Rumah Pak Wargo berderit. Pintu belakang terbuka sendiri, dan lampu kamar. Cucunya berkedip-kedip padam. Anak itu menjerit, tapi bukan jerit ketakutan. Jerit seperti orang yang sedang kesakitan tapi juga marah. Seolah ada sesuatu dalam tubuhnya yang memberontak. Ia menggigit lengan ibunya, mendorong ayahnya, lalu berlari keluar rumah. Pak Wargo mengejarnya, dan saat ia temukan cucunya berdiri di tengah halaman, di bawah pohon pisang, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku di belakang anak itu. Ada bayangan, hitam, tinggi, kurus, tidak bergerak, tapi menatap. Dan meski samar, Pak Wargo tahu betul wujud itu bukan berasal dari dunia ini. Bayangan itu tidak ada suara, tidak ada wangi, tapi punya getaran. Getaran yang pernah ia rasakan ketika berhadapan dengan jin pemakan tumbal. Ia peluk cucunya erat, membisikkan doa lama yang tak pernah ia ucapkan sejak muda. Doa yang diajarkan ayahnya, yang hanya digunakan ketika pelindung terakhir perlu dibangkitkan. Hanya doa, tapi cukup untuk membuat bayangan itu perlahan kabur, menghilang bersama embusan angin dingin yang menusuk tulang. Setelah malam itu, cucunya tak lagi seperti dulu. Ia tetap berbicara, tetap tersenyum, tapi selalu merasa lelah. Sering terbangun di pagi hari dengan luka kecil di telapak kaki, seperti habis berjalan jauh tanpa alas. Pernah ia berkata pelan, "Aku tadi diajak lihat rumahnya. Besar, tapi isinya gelap." Pak Wargo mengerti. Dunia sudah mulai menuntut. Pesugihan bukanlah kontrak satu sisi. Begitu janji dibuat, roh-roh dari dunia sana mulai bekerja. Mereka menandai, mereka mengikat, dan saat waktunya tiba, mereka menjemput, dan sekarang mereka sudah menandai cucunya. Tapi mereka salah, karena anak itu bukan anak biasa. Ia lahir dari garis darah Pak Wargo, dan dalam darah itu mengalir warisan lama. Warisan yang tak akan diam saat keluarganya diusik. Pak Wargo tak bisa lagi menutup mata. Ia tahu, pertarungan sudah dimulai. Pertarungan tanpa suara, tanpa peluru. Tapi jauh lebih berbahaya. Karena musuhnya kini bukan hanya menantunya, tapi juga kekuatan yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang, jin-jin tumbal, perjanjian, pesugihan, dan kekuatan gelap yang lapar akan nyawa manusia. Dan semua itu telah menjulur masuk ke tubuh cucu kecilnya. Pak Wargo bukan orang yang mudah bicara, apalagi soal firasat dan tanda-tanda dari alam yang tak kasat mata. Tapi sejak kecil, ia diajari satu hal penting oleh ayahnya. Kalau kau mencium bau yang tak wajar, saat angin berhenti bergerak, jangan lawan dengan marah. Lawan dengan tenang, tapi mata jangan kau pejamkan. Dan sekarang, firasat itu tak hanya mencolek pundaknya, ia mengguncang seluruh tubuhnya. Ada yang tidak beres, sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar sakit anak kecil atau rumah yang mulai dingin tanpa sebab. Dunia yang lama pernah ia tinggalkan,
perlahan merangkak kembali ke dalam hidupnya. Dan kini datang membawa taring sejak malam itu, malam di mana cucunya berlari ke halaman dan bayangan hitam muncul dari balik pohon pisang pak. Wargo tak pernah benar-benar tidur. Ia pura-pura memejamkan mata, tapi telinganya terbuka penuh. Ia dengar setiap bunyi, tiap denting paku yang jatuh, bahkan suara langkah-langkah ringan yang tak pernah melewati pintu. Ia mulai mengamati rumahnya sendiri, keluarga yang tinggal bersamanya, dan terutama menantunya. Ia tahu betul, jika pesugihan sudah berjalan, maka akan selalu ada pola, kiriman, tanda, penjagaan, dan hari eksekusi. Kiriman sudah datang itu terbukti dari kondisi cucunya. Tanda-tanda juga sudah muncul dari mimpi-mimpi, suara-suara, luka di kaki, hingga hawa aneh di rumah. Maka yang tersisa hanya dua hal, penjagaan gaib dan hari penjemputan. Maka Pak Wargo memutuskan untuk bergerak, bukan dengan amarah, bukan dengan teriakan, tapi dengan pengamatan. Ia menyingkirkan semua emosi. Ia tahu, jika ingin melawan dunia gaib, tak bisa dengan gegabah. Semuanya harus diam. Hingga saatnya tiba, ia mulai memperhatikan kemana menantunya pergi. Jam-jam di mana ia tiba-tiba keluar malam. Alasan-alasan yang terlalu rapi dan berulang. Ada jemaah yang butuh nasihat, diminta mengisi pengajian. Ada orang sakit yang perlu ruqyah, tapi selalu setelah anak dan istrinya tertidur, dan ia tak pernah pamit pada Pak Wargo. Suatu malam, Pak Wargo diam-diam mengikutinya. Langkah kakinya ia rapatkan, nafasnya ia tahan. Menantunya berjalan cepat ke arah kebun bambu tua di belakang kampung, membawa tas kecil dan kendi tanah liat yang dibungkus kain hitam. Di tengah kebun itu, Pak Wargo melihatnya duduk di antara 3 batang pohon bambu besar. Ia menyalakan dupa, mengeluarkan selembar kertas kuning dari dalam tas, dan mulai membaca sesuatu dalam bahasa yang tak pernah diajarkan di pengajian. Pak Wargo berdiri dalam bayang-bayang. Ia tak bergerak, tapi dalam hatinya, amarah mulai bergejolak. Mantra itu bukan mantra Islami, itu bahasa yang digunakan dalam pemanggilan kekuatan gaib tingkat tinggi. Bahasa yang hanya digunakan saat membuat janji-janji dengan sesuatu yang bukan manusia. Ia pulang diam-diam, tak bicara opo-opa ke anaknya. Tapi malam itu, ia keluarkan kendi tua dari dalam lumbung, kendi milik ayahnya, yang telah lama ia tanam dalam tanah, dan bersumpah tak akan pernah dibuka lagi. Tapi janji pada leluhur lebih berat daripada janji pada dirinya sendiri. Dan ketika darah cucu sendiri diincar, maka tidak ada lagi waktu untuk memelihara kedamaian. Semu, hari-hari selanjutnya ia habiskan dengan mengumpulkan benda-benda lama. Sebilah keris kecil yang tertanam di pojok rumah, sebuah batu akik berwarna kehijauan yang pernah digunakan untuk menutup jalur kiriman, dan satu helai rambut istrinya, yang dulu dijadikan pengikat doa pelindung anak mereka. Semua itu ia tata pelan-pelan, seolah sedang menyusun kembali benteng yang telah lama runtuh. Tapi ia masih menyelidiki. Ia mencari jejak di rumah. Dan benar saja, di bawah kasur kamar menantunya, ia temukan boneka kecil dari jerami, dibungkus kain putih dan diikat tali berwarna merah. Boneka itu diberi 2 mata dari biji asam dan mulut dijahit. Ia tahu itu bukan mainan. Itu media tumbal dan yang paling mengerikan, kain pembungkusnya punya potongan kecil dari baju cucunya. Ia kenal betul motif kain itu. Lalu ia temukan abu hitam di sela-sela lemari. Bukan debu biasa, tapi sisa dari pembakaran dupa pemanggil. Aromanya tidak menyengat, tapi pahit. Dan hanya orang yang tahu rasa udara dari dunia sebelah yang bisa membedakan. Setiap penemuan itu memperkuat keyakinannya. Menantunya bukan hanya bermain ilmu, tapi sudah terikat. Dan semakin dalam ia menelusuri, semakin jelas bahwa hari penjemputan tumbal sudah dekat. Tapi ia tidak bisa asal menuduh. Ia tahu, jika ia buka mulut tanpa bukti kuat, anaknya akan menyangkal. Menantunya akan membela diri dengan dalih agama. Dan warga akan menyalahkannya sebagai orang tua yang iri dan terlalu curiga. Ia bukan siapa-siapa di mata orang kampung. Ia hanya Pak Wargo, petani tua yang tinggal di ujung. Tapi ia tahu satu hal, ia masih punya kekuatan. Dan kekuatan itu tidak perlu diumbar, cukup digunakan. Diam-diam, ia mulai menyusun perlindungan. Ia buat pagar gaib di sekitar kamar cucunya. Ia taburkan bunga setaman dan serbuk akar cempaka di bawah kasur. Ia bacakan doa-doa dari kitab tua warisan ayahnya, dicampur dengan ayat-ayat yang ia hafal sejak muda. Bukan mencampur ajaran, tapi menyatukan 2 kekuatan, langit dan bumi. Sebab hanya itu cara untuk melawan kekuatan pesugihan yang haus darah. Ia terus mengamati menantunya, tak bicara, tak menantang, tapi ia tahu, saat waktu yang dijanjikan itu tiba, maka mereka akan saling berhadapan, bukan sebagai mertua dan menantu, tapi sebagai 2 manusia, dari 2 jalur yang saling bertentangan, satu menjaga, satu menuntut,
Dan jika harus bertarung, maka Pak Wargo siap, karena darah cucunya adalah garis yang tidak boleh dipotong. Sudah terlalu lama Pak Wargo menutup pintu itu. Pintu yang pernah ia segel sendiri dengan air bunga dan sumpah di atas tanah. Pintu yang menghubungkan dirinya dengan dunia yang gelap. Dunia yang pernah ia tinggalkan karena ingin hidup seperti manusia biasa, bukan pewaris ilmu tua yang dihormati sekaligus ditakuti. Tapi kini, dunia itu memanggil lagi. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk balas dendam, tapi untuk sesuatu yang lebih penting dari nyawa sendiri cucunya. Ada satu hal yang tak pernah ia buang meski sudah berjanji tak akan memakainya lagi. Sebuah kendi kecil dari tanah liat, bertutup kain hitam, dan diikat dengan benang 3 warna, merah, putih, dan hitam. Kendi itu bukan sembarangan. Di dalamnya terkandung tali antara dirinya dan kekuatan leluhur yang pernah menjaga desa-desa dari serangan santet dan jin peliharaan. Kendi itu ia simpan di lumbung tertenun dalam kota kayu jati, dikubur bersama doa-doa penutup. Tapi malam itu, dengan tangan gemetar dan mata yang tak berkedip, Pak Wargo menggali kembali benda itu. Ia buka perlahan. Bau tanah basah dan bunga kering langsung memenuhi udara. Di dalamnya, selain kemenyan tua, terselip sehelai rambut ayahnya dukun, besar di tanah selatan, dan secarik kain lusuh bertuliskan huruf-huruf aksara Jawa kuno yang tak bisa dibaca oleh orang biasa. Mantra perlindungan, warisan darah. Pak Wargo tahu, ketika kendi itu dibuka, maka garisnya dengan dunia lama telah tersambung kembali. Itu bukan sekadar benda, itu adalah panggilan, dan para penjaga lama yang tak pernah benar-benar mati akan tahu bahwa salah satu keturunannya telah siap turun tangan. Ia tak bisa melawan dengan tangan kosong. Pesugihan, apalagi yang melibatkan tumbal darah keluarga sendiri, tak akan bisa ditaklukkan dengan logika atau doa-doa umum. Ini bukan ilmu sembarangan. Menantunya sudah membuka perjanjian yang dalam dengan makhluk yang rakus dan kejam. Jin yang telah diberi darah, diberi dupa, diberi persembahan, dan kini menuntut balas. Menolak tumbal berarti memutus kontrak, dan jika kontrak diputus pihak, maka kekuatan itu akan mencari cara untuk mengamuk. Pak Wargo mulai bersuci. Ia ambil air dari sumber kecil di balik batu, di belakang rumah tempat yang dulu sering digunakan ayahnya untuk menyucikan keris. Ia campur dengan bunga 7 rupa dan remasan daun sirih, lalu membasuh wajah dan kedua tangan sambil membaca doa-doa dari dalam hati. Doa-doa yang tak pernah ia ucapkan di depan siapapun. Setelah itu, ia buka pintu kamar tempat semua peninggalan tua disimpan. Di sana ada keris kecil yang disebut pusaka lelara. Bukan untuk melukai tubuh, tapi untuk melukai ikatan. Keris itu hanya digunakan sekali dalam hidup seorang pewaris. Sekali untuk menebas ikatan yang tidak seharusnya ada. Ia bawa keris itu ke bilik kamar cucunya, menyentuhkan ujungnya ke yuban-yuban sang anak sambil membisikkan kalimat-kalimat penolak. Tak keras, tapi penuh getaran. Malam itu, seluruh rumah seperti menggigil. Angin tak masuk, tapi gorden bergerak sendiri. Dinding memunculkan retak-retak halus, dan dari luar terdengar suara burung hantu bersahut-sahutan padahal tak ada pohon besar di sekitar rumah. Kebangkitan ilmu lama bukan sekadar ritual. Ia adalah perang, dan perang ini telah dimulai sejak malam sang menantu menjejakkan kaki di kebun bambu, memanggil jin pesugihan dengan kendi dan sesajen. Sekarang, pertarungan itu akan seimbang. Pak Wargo tak menunggu waktu. Ia pasang pagar gaib di keempat sudut rumah, 4 titik yang ditandai dengan darah ayam jago hitam, bukan untuk memanggil, tapi untuk menutup jalur masuk makhluk halus. Di masing-masing titik ia tanam bunga kantil dan jarum jam tua, agar waktu tak bisa dibolak-balik oleh kekuatan dari alam lain. Malam semakin pekat, tapi ia belum berhenti. Ia keluarkan rajah tua dari dalam kitab bambu yang telah menguning. Pada kertas putih dengan tinta dari arang, dicampur air bunga. Rajah itu ia tempelkan di pintu kamar cucunya, di jendela, dan di langit-langit, agar makhluk yang datang tak bisa masuk lewat mimpi, udara, ataupun bisikan di luar rumah. Suasana menjadi ganjil. Anjing-anjing menggonggong ke arah kosong. Ayam-ayam tak tidur meski malam telah lewat tengah. Dan di kejauhan, suara kendang tua terdengar lirih, mengiringi sesuatu yang sedang datang mendekat. Bukan manusia, bukan pula jin sembarangan, tapi sesuatu yang pernah dikenal Pak Wargo saat muda, makhluk yang dikendalikan melalui perjanjian darah dan tumbal. Dan ketika suara langkah kaki terdengar di atap rumah, Pak Wargo tahu mereka datang. Ia duduk bersila di tengah rumah, diapit kendi leluhur dan keris pusaka. Matanya tak berkedip, bibirnya melantunkan sesuatu yang terdengar seperti lagu. Tapi bukan, itu bukan bahasa manusia.
bukan pula bahasa jin biasa. Itu adalah bahasa penyeru penjaga roh-roh lama yang bersedia. Turun tangan jika garis darah pewaris terancam. Dan malam itu satu persatu, energi mulai muncul dari balik bayang. Angin berputar hanya di dalam rumah. Api pelita menyala tanpa sumbu. Dan dinding rumah bergetar pelan, seolah menyambut datangnya kekuatan yang telah lama tidur. Ilmu lama telah bangkit, bukan untuk berkuasa, bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menjaga. Karena yang akan diambil bukan benda, tapi malam itu, desa seolah mati. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik, bahkan suara daun jatuh pun seakan lenyap ditelan ketiadaan. Tapi justru di saat sunyi seperti inilah, sesuatu sedang bergerak. Bukan dari dunia kita, tapi dari sisi lain, dunia yang tak kasat mata, namun keberadaannya lebih nyata dari yang bisa dipercaya. Pak Wargo sudah duduk bersila sejak sebelum tengah malam. Di hadapannya, kendi tua dari tanah liat terbuka lebar, asap tipis melayang dari isinya. Aroma kemenyan bercampur jerami terbakar memenuhi udara. Keris pusaka diletakkan melintang di depan dada, berkilau samar dalam temaram lampu tempel. Ia tahu malam ini bukan malam biasa, karena tadi sore seekor burung gagak jatuh mati di halaman. Matanya terbuka, paruhnya patah, dan di bawahnya, tanah basah memunculkan bercak merah padahal tak ada hujan dan tak ada luka. Itulah tanda, kiriman itu sudah dalam perjalanan. Kiriman pesugihan bukan seperti santet biasa. Ia datang bukan hanya membawa luka atau sakit. Kehendak sebuah kontrak gelap yang ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan darah dan niat. Kiriman kali ini bukan ditujukan untuk mencelakai, tapi untuk mengambil. Dan yang hendak diambil adalah cucunya. Udara mulai berubah. Rasanya berat. Dada Pak Wargo seperti ditekan benda tak kasat mata. Dari sudut ruangan, suara gemerisik muncul seperti kain digesekkan di dinding. Seperti kuku mencakar papan. Perlahan, ruangan mulai dipenuhi bayangan-bayangan tipis. Mereka bukan jin biasa, tapi utusan dari makhluk yang pernah disebut dalam ilmu leluhur sebagai jasad goib, entitas yang lahir dari perjanjian panjang, diberi makan kemenyan, darah hewan, dan niat jahat. Dan malam itu, mereka datang salah satu bayangan bergerak cepat, menyentak pintu kamar cucu Pak Wargo. Pintu berguncang hebat meski tak ada tangan manusia menyentuhnya. Tapi di sekeliling rumah, pagar gaib sudah ditegakkan. 4 titik perlindungan telah terkunci. Tak bisa mereka tembus tanpa perlawanan. Pak Wargo mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, lalu menancapkannya perlahan ke tanah rumah yang dipenuhi garis raja. Seketika terdengar suara seperti tangisan panjang. Bukan dari luar, tapi dari dalam dinding, dari dalam tanah. Suara yang tidak bisa ditiru manusia, tapi bisa didengar jiwa. Ia berseru dalam hati, memanggil satu nama yang tak boleh diucap keras karena bisa memanggilnya secara utuh. Roh penjaga warisan darah. Penjaga yang hanya akan datang jika pengusiknya berasal dari tingkat tertinggi pesugihan, pengambil darah keluarga sendiri. Tak lama kemudian, suara angin kencang terdengar. Tapi angin itu tak terasa di kulit. Ia hanya menggerakkan bayangan. Satu persatu, makhluk kiriman mulai menampakkan bentuk. Ada yang seperti anak kecil dengan kepala terbalik, ada yang melata seperti ular tapi bersayap, dan ada satu yang berdiri, paling belakang, besar, tinggi, wajahnya datar tanpa mata. Tapi dari tubuhnya mengalir darah hitam kental. Itulah yang membawa kontrak sang menantu. Pak Wargo menunduk, membaca doa dalam bahasa yang tak lagi diajarkan. Bibirnya bergetar, matanya tercit, tangannya menyentuh kendi, lalu menyiramkan isinya ke sekeliling dirinya. Air dari kendi itu bukan air biasa. Itu air warisan, dicampur bunga tanah kubur dan abu dupa dari gunung tempat para leluhur dahulu bertapa. Makhluk pertama menyerang. Sosok mirip anak kecil melompat ke arah kamar cucu. Tapi begitu melewati pagar raja, tubuhnya meledak menjadi abu, melengking seperti bambu dipatahkan. Yang lain mundur sesaat lalu menobar, mencoba mencari celah. Tiba-tiba, makhluk besar di belakang mengangkat tangannya. Rumah bergetar, genteng bergemeretak, lantai mengeluarkan retakan kecil. Tapi Pak Wargo tetap diam. Hanya bibirnya yang bergerak. Cepat, saat makhluk itu hendak menerobos dinding, Pak Wargo membuka matanya berubah. Bukan seperti mata manusia biasa. Ada cahaya redup, seperti bara. Ia angkat keris, lalu mengarahkan ke makhluk itu. Tangan kirinya menggenggam segenggam. Tanah dari makam ayahnya dicampur dengan serpihan kulit keris warisan. Saat ia lemparkan ke udara, semua makhluk yang hadir menggigil.
Mereka bukan hanya takut, mereka tundak. Karena bau dari tanah itu adalah bau tuan lama mereka. Ilmu yang lebih tua dari semua pesugihan yang mereka kenal. Makhluk terbesar mengaum tak terima. Ia lemparkan serangan terakhir. Angin hitam berputar mengarah ke tubuh Pak Wargo. Tapi begitu putaran itu mendekat, keris tua di tanah menyala merah, mengeluarkan suara dengung seperti lebah raksasa. Putaran itu pecah di udara. Pak Wargo berdiri perlahan. Ia tatap ke arah makhluk itu dan bicara. Bukan dengan suara, tapi dengan niat. Kau boleh kembali. Sampaikan pada tuanmu, darahku belum habis. Warisan belum punah. Jika kau berani datang lagi, bukan hanya aku yang akan melawan. Leluhurku akan ikut berdiri. Makhluk itu membisu. Lalu tubuhnya pecah menjadi asap pekat dan menghilang. Bayangan lain menyusul. Lenyap seperti tak pernah datang. Rumah sunyi kembali. Tapi bekas dari kejadian itu tak bisa disembunyikan. Tanah terbuka retak di dinding dan kendi tua yang kini kosong karena semua isinya sudah dilepas. Pak Wargo duduk kembali. Nafasnya berat. Tubuhnya lelah. Tapi cucunya aman. Rumah utuh dan pesan telah dikirim. Besok pagi, menantunya akan tahu. Kirimannya gagal dan ia akan mulai takut. Karena tak ada yang lebih menakutkan dari orang tua yang tahu apa yang disembunyikan. Menantunya, orang tua yang bukan sekadar petani, tapi penjaga warisan. Penjaga darah. Beberapa hari setelah malam itu, suasana rumah Pak Wargo terasa lebih hening dari biasanya. Bukan karena ancaman sudah berlalu, tapi karena sesuatu sedang menanti pecah. Seperti langit sebelum badai. Tenang, tapi bukan damai. Karena malam itu bukan akhir dari segalanya, itu hanya permulaan dari terbukanya kebenaran. Menantu Pak Wargo, yang biasa kita kenal sebagai Ustadz Rahman, mulai menunjukkan gelagat aneh. Dulu dia sering ceramah di Langgar. Rajin jadi imam, suaranya lembut, tutur, katanya sopan. Tapi sejak malam serangan gaib itu gagal, wajahnya berubah. Matanya tampak lelah, wajahnya makin pucat. Ia jadi mudah tersulut emosi, bahkan pada istri dan anaknya sendiri. Ia mengurung diri di kamar selama berjam-jam. Bahkan suara azan pun tak lagi membuatnya keluar untuk berjamaah. Ada malam-malam tertentu di mana Pak Wargo mendengar suara lirih dari kamar belakang. Bukan suara manusia biasa, tapi suara bisikan, cepat, tergesa dan bukan dalam bahasa Arab. Pak Wargo tahu kiriman itu telah gagal, dan sang pengirim anak menantunya sendiri sedang ketakutan. Sebab, dalam dunia pesugihan, kegagalan adalah aib, bahkan bisa berujung maut jika tidak ditebus. Namun, tak semua rahasia bisa ditutup rapat, apalagi di desa. Lidah orang kampung tak pernah benar-benar diam, terutama ketika hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar rumah sang ustadz. Suatu malam, salah satu warga melihat Ustadz Rahman berjalan sendirian ke arah pemakaman tua di luar desa. Ia berjalan cepat, menenteng kantong plastik hitam dan kendi kecil. Tak ada yang berani mendekat, tapi dua anak muda yang penasaran mengikuti diam-diam dari kejauhan. Mereka bersaksi bahwa sang Ustadz menggali tanah dangkal dekat nisan tak bernama. Ia menaruh sesuatu di dalam lubang kecil itu, menyiramnya dengan cairan hitam, lalu membacakan sesuatu, bukan doa, tapi seperti mantra. Setelah itu, ia buru-buru pergi tanpa menutup tanahnya kembali. Kabar ini pun menyebar seperti api disiram bensin, dan di saat itu jugalah Pak Wargo tahu waktunya sudah tiba. Rahasia yang selama ini disembunyikan menantunya akan terbongkar, bukan oleh dirinya, tapi oleh konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Puncaknya terjadi pada hari Jumat, saat Pak Wargo diam-diam menghadap Pak RT dan dua tokoh agama kampung. Dengan tenang ia mengisahkan kejadian-kejadian yang selama ini ia simpan. Ia tak menuduh. Ia hanya menceritakan ulang bagaimana cucunya sakit tanpa sebab, bagaimana rumahnya diserang makhluk gaib, bagaimana ia bertahan, dan akhirnya menemukan bukti kiriman berasal dari dalam lingkaran sendiri. Awalnya, para tokoh tidak percaya, tapi saat Pak Wargo menunjukkan salah satu benda kiriman yang sempat ia segel, seikat rambut bayi dengan jarum hitam menancap di tengahnya, dibungkus kain kafan kecil, semua terdiam. Salah satu dari mereka bahkan muntah. Malam itu juga, mereka mengatur rencana, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengonfirmasi kebenaran. Beberapa orang desa mengintai gerak-gerik Ustadz Rahman. Mereka menemukan jejak ke rumah tua kosong di ujung desa. Di rumah itu, di salah satu kamar, ditemukan sisa dupa, tanah kuburan, tulang ayam yang telah menghitam, dan sebuah rajah yang ditulis di atas kain putih, terlipat di bawah bantal tikar. Lusuh, itu bukan barang mainan, itu bukan ilmu putih, itu peralatan pemujaan. Dan siapapun yang mengerti sedikit saja tentang ilmu gaib, tahu itu milik orang yang telah menjual jiwanya
Keesokan harinya, Ustadz Rahman didatangi oleh para tokoh agama, warga, dan ayah mertuanya. Ia diminta menjelaskan, diminta bicara jujur, tapi wajahnya hanya menegang. Matanya kosong, bibirnya bergetar, tapi tak ada kata keluar. Sampai akhirnya, Pak Wargo melangkah maju. Ia berdiri di depan menantunya, menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Aku tak butuh kau minta maaf. Aku hanya ingin kau berhenti. Jangan ambil nyawa darahku demi keserakahanmu." Mentek itu, Ustadz Rahman runtuh. Ia menangis, meraung, ia mengakui semuanya. Bagaimana di awal pernikahan, ia merasa terhimpit ekonomi. Bagaimana ia mendatangi seorang guru spiritual yang menjanjikan kemakmuran, asal ada persembahan. Dan bagaimana ia memilih untuk menyerahkan cucunya sendiri. Karena yang paling berharga dianggap sebagai tumbal terbaik. Pengakuannya membuat seluruh desa gempar. Banyak yang tak percaya, tapi tak sedikit pula yang akhirnya menyadari bahwa kemewahan yang tiba-tiba, rezeki yang mengalir tanpa sebab, semua itu ada harganya. Ustadz Rahman akhirnya diasingkan dari desa. Ia tak diusir dengan kekerasan, tapi tekanan sosial membuatnya tak sanggup tinggal. Istrinya, anak Pak Wargo, memilih tetap bersama ayahnya, dan cucu kecil itu kini kembali ceria, meski kadang masih menjerit ketakutan saat malam tiba. Kedok telah terbongkar, topeng kesalehan telah jatuh, dan orang-orang pun mulai sadar bahwa tidak semua yang berpakaian suci berhati putih. Terkadang serban hanya menutupi dosa. Terkadang Ustadz bukanlah guru, tapi pelayan setan yang menyamar dengan ayat, dan ketika cahaya palsu itu padam, barulah semua melihat. Yang berdiri melawan kegelapan, bukan kiai, bukan santri, tapi seorang petani tua Denggen, ilmu lama yang diwariskan untuk melindungi darah dan harga diri. Setelah badai berlalu, desa itu perlahan kembali tenang. Tidak ada lagi bisikan gaib di tengah malam. Tak terdengar lagi suara-suara aneh dari atap rumah Pak Wargo. Tak ada darah ayam tercecer di halaman, atau bau anyir yang menyelinap di subuh buta. Bukan berarti tak meninggalkan luka. Pak Wargo kini lebih sering duduk di beranda, menatap sawah yang perlahan mulai menguning. Usianya memang sudah senja, tapi bukan itu yang membuat tubuhnya terasa berat. Bukan umur yang membuat langkahnya lambat, melainkan beban yang tak terlihat. Beban rahasia, beban dosa yang terpaksa ia buka, dan beban ilmu yang kembali ia bangkitkan, ilmu yang dulu pernah ia kubur dengan sumpah. Agar tak digunakan sembarangan, ia memang menang. Cucu lelakinya kini tumbuh sehat, bisa kembali bermain di pematang sawah, tertawa tanpa ketakutan di malam hari. Tapi kemenangan itu datang dengan harga yang tak kecil. Pak Wargo tahu, saat ia memanggil kembali kekuatan lama, sesuatu dalam dirinya ikut terbuka. Seperti pintu yang sudah lama tertutup rapat, kini kembali menganga. Ia tak hanya membangkitkan pagar gaib, ia membangunkan arwah leluhur, memanggil mereka yang sudah lama tidur, dan kini menagih janji. Sejak malam kemenangan itu, tidur Pak Wargo tak lagi damai. Dalam mimpinya, ia sering melihat ladang luas, tapi tidak berisi padi. Isinya bayangan, sosok-sosok tak bernama berjalan pelan, membawa lilin kecil. Mereka menyerang. Mereka hanya menatap diam, tapi penuh tanya, seolah mereka ingin tahu setelah ini apa. Kadang Pak Wargo merasa mendengar namanya dipanggil angin. Kadang ia melihat jejak kaki di tanah yang basah, meski tak ada orang lewat. Dan kadang, saat ia memejamkan mata, ia merasa dikelilingi, bukan oleh musuh, tapi oleh warisan. Ilmu lama memang bukan sesuatu yang bisa dibuang seenaknya. Sekali dipakai, jejaknya akan tertinggal. Sekali dibuka, pintunya tak bisa sepenuhnya ditutup. Namun, Pak Wargo tidak menyesal. Baginya, semua itu layak dilakukan demi satu hal, menyelamatkan darahnya sendiri dari kezaliman. Ia tidak bangga karena bisa melawan jin. Ia tidak merasa hebat karena bisa menundukkan kiriman menantu. Tidak, ia hanya sedih karena dunia ini makin gelap, karena bahkan seseorang yang dipanggil Ustadz pun bisa menjual keluarganya sendiri demi kemewahan. Disinilah letak luka terdalamnya. Dikhianati oleh seseorang yang ia panggil anak, dipaksa untuk mengungkap sesuatu yang seharusnya tetap terkubur, dan akhirnya harus berdiri sendirian, mempertahankan rumahnya dari kehancuran. Gaib, anaknya sendiri, istri dari sang ustadz, kini tinggal kembali bersama Pak Wargo. Mereka jarang bicara tentang masa lalu. Tak ada gunanya menyayat luka yang belum sembuh. Tapi dari cara anaknya memperlakukan sang ayah, dari caranya membuatkan teh setiap pagi, menyiapkan tikar di bawah pohon mangga,
sampai membacakan doa-doa kecil sebelum tidur. Semua itu adalah permintaan maaf tanpa kata dan sangguka. Ia tumbuh tanpa tahu bahaya yang nyaris menelan hidupnya. Mungkin suatu hari ia akan tahu, tapi untuk saat ini, biarlah ia bermain seperti anak-anak lain. Biarlah ia tertawa, berlari di tengah sawah, dan pulang dengan baju kotor, tanpa tahu bahwa kakeknya pernah bertaruh nyawa demi senyum kecil di wajahnya. Karena itulah yang membuat pengorbanan Pak Wargo terasa paling mulia. Ia tak pernah meminta pengakuan, tak butuh pujian, tak ingin dikenang sebagai pahlawan. Ia hanya ingin hidup damai, dan agar tak ada lagi anak kecil yang jadi tumbal keserakahan. Di desa itu, tak semua orang tahu apa yang benar-benar terjadi. Sebagian hanya tahu bahwa Ustadz Rahman pindah kota. Sebagian mendengar kabar angin tentang ilmu hitam. Tapi tak ada yang berani bicara terbuka. Hanya satu hal yang perlahan jadi bisik-bisik. Pak Wargo bukan petani biasa. Don dari Situ. Muncul rasa hormat yang tak diucapkan dengan kata kota. Mereka tahu, saat kegelapan datang, bukan pemuka agama yang melindungi desa, tapi seorang lelaki tua, dengan tangan kasar, punggung bungkuk, dan ilmu tua yang tak bisa dibaca di kitab mana pun. Maka dari kisah ini, satu hal penting harus kita camkan. Bukan gelar atau jubah yang menentukan siapa manusia sejati. Bukan serban atau sorban yang menunjukkan siapa pembela kebenaran. Karena terkadang, yang paling berbahaya bukan mereka yang terang-terangan memuja setan, tapi mereka yang menyembunyikan kegelapan di balik ayat-ayat suci. Dan yang paling kuat, bukan mereka yang teriak lantang tentang iman, tapi mereka yang diam-diam berdiri saat semua yang lain memilih mundur. Pak Wargo bukan pahlawan, tapi ia jadi bukti bahwa warisan leluhur, ketika dijaga dengan niat suci, bisa menjadi tameng terakhir di tengah dunia yang makin gelap. Dan kita, sebagai saksi kisah ini, hanya bisa berdoa semoga tak ada lagi anak-anak yang jadi tumbal. Semoga tak ada lagi orang tua yang harus membuka kembali ilmu yang telah ia kubur. Dan keadilan selalu datang, walau lewat jalan yang tak kita duga. Dan begitulah kisah kelam malam itu berakhir. Bukan dengan sorak kemenangan, bukan pula dengan pesta perayaan, tapi dengan keheningan panjang dan jejak tak kasat mata yang akan terus hidup dalam ingatan. Dunia gaib memang tak selalu terlihat, tapi sekali ia menyentuh kehidupan manusia, tak ada yang benar-benar kembali seperti semula. Di balik ladang yang hijau, bisa saja tersembunyi perjanjian hitam. Di balik wajah yang tampak suci, mungkin terpatri niat paling keji. Dan di tengah semua itu, hanya orang-orang terpilih yang berani berdiri walau sendiri. Walau harus membuka luka lama yang sudah dikubur dalam. Karena dalam dunia kisah gelap, kebenaran tidak selalu datang dari cahaya. Ia bisa muncul dari bayangan. Ia bisa dibisikkan oleh leluhur, dan kadang datang dari seorang petani tua yang semua orang kira biasa-biasa saja. Kalau kalian merasa kisah ini menyentuh sisi tergelap dari realita yang sering tak dibicarakan, jangan lupa untuk klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan bagikan kisah ini ke teman atau keluarga agar makin banyak yang sadar bahwa dunia tak sesederhana yang kita lihat. Untuk kalian yang haus akan cerita-cerita mistis penuh misteri, pesugihan yang tak pernah main-main, serta rahasia gaib yang selama ini hanya dibisikkan di sudut desa, selamat datang di channel Kisah Gelap, tempat di mana kita akan terus menelusuri batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, karena masih banyak kisah yang belum terungkap, dan malam selalu menyimpan cerita baru. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di Kisah Gelap.